silakan duduk saudara, silakan duduk saudara. Ya bersyukur sekali ini pertama mungkin atau keberapa ya gathering untuk pendoa. Kalau tahun ini pertama ya mestinya ya. Memang baru mulai, tapi saya senang saudara, luar biasa sekali. Saya percaya Tuhan sedang perlengkapkan setiap saudara untuk panggilan ilahi yang luar biasa sekali saudara. Dan kalau saudara perhatikan saudara, ya di sejak zaman apapun saudara, dari Alkitab Perjanjian Lama, dari Alkitab Perjanjian Baru saudara, sepanjang ya gereja Tuhan berdiri sampai sekarang, pendoa adalah salah satu saudara departemen atau salah satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa sekali, yang berfungsi sekali dan selalu mendahului revival, selalu mendahului lawatan Tuhan, selalu mendahului kegerakan Tuhan yang luar biasa. Kurang semangat kalau berdoa hanya amin gitu, kurang semangat ya saudara. Saya perhatikan dalam Alkitab ya, pendoa itu selalu dipakai Tuhan garis depan, mendahului saudara pemulihan, mendahului kegerakan Tuhan, mendahului terobosan yang luar biasa. Kita bisa lihat semua dari Perjanjian Lama, dalam perjuangan bangsa Israel, pendoa pasti saudara akan mengalami satu kegerakan. Ya, firman Tuhan berkata kalau umatku merendahkan diri saudara, bertobat dari dosanya yang salah, dan sungguh-sungguh berdoa, berpuasa pada Tuhan, aku mendengar doanya, aku memulihkan umatnya, aku lakukan banyak hal yang luar biasa. Selalu dan selalu saudara. Sepanjang perjalanan juga sama, saudara, sampai Perjanjian Baru doa. Doa, saudara baca di Injil Lukas, itu kehidupan doa Tuhan Yesus ditulis luar biasa. Selalu Tuhan Yesus berdoa, berdoa, berdoa. Waktu dia dibaptis, dia berdoa sungguh-sungguh saudara, sampai dipenuhi Roh Kudus saudara. Terus di setiap saat saudara, di mana-mana, lalu dibawa doa puasa. Doa puasa itu Tuhan Yesus sendiri saudara. Ya akibatnya turun dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sepanjang hidupnya ya selalu berdoa. Pagi-pagi buta dia berdoa. Siang-siang saudara, saat banyak orang sibuk, saat banyak orang cari, dia tetap berdoa. Punya doa yang luar biasa. Malam hari dia berdoa saudara. Waktu dia mau memberikan dirinya ya untuk diadili, untuk ditangkap, untuk gantikan kita, terima hukuman, dia berdoa ya di Taman Getsemani. Ya, murid-murid tertidur dia tetap doa. Murid-muridnya tidur dia tetap doa di Taman Getsemani. Dia nyuruh muridnya, kamu di sini ya, aku di sebelah sini, berdoa. 1 jam dia kembali, muridnya tidur, dibangun, ayo bangun, doa. Ya, memang roh itu menurut tapi daging itu lemah. Ayo doa, doa. Dia doa lagi saudara. Kembali lagi muridnya tertidur lagi. Ayo bangun doa. Ayo bangun doa saudara. Kalau engkau enggak doa kau akan kalah dalam goncangan, dalam godaan saudara. Ya Tuhan Yesus doa lagi 1 jam sampai 3 kali. Dihadapi masalah yang berat dengan doa. Karena saat itulah mulai menjelang kegelapan. Tapi setelah itu terobosan yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa. Selalu dan selalu setiap kali ada ya kegerakan revival diawali doa. Setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara masih ingat murid-murid disuruh kumpul ya semua di mana Danau Galilea. Dia datang di sana, ketemu lagi murid-muridnya, dibangkitkan lagi saudara, supaya mereka imannya jangan jatuh, jangan undur. Apalagi Simon ya setelah mereka dijamu makan, ditanya apakah kau mengasihi aku 3 kali, selalu dijawab mengasihi. Tuhan berkata gembalakan dombaku. Kalau saudara pelajari terus, akhirnya sebelum dia naik ke surga, dia berikan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa apa? Muridku. Ya, ajari mereka. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, ajari mereka melakukan seperti yang kuajarkan padamu. Ketahui aku menyertai engkau senantiasa. Tapi saudara dengar ya, sekalipun ada amanat agung, ya itu akan mengalami lawatan luar biasa. Dikatakan jangan pergi kemana-mana,
Tunggu di Yerusalem, tunggu di Yerusalem. Doa terus, menanti-nantikan janji Bapa sampai janji Bapa digenapi, saudara. Lalu mereka ada di loteng Yerusalem, saudara, berdoa, 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 saudara, menantikan janji Bapa. Tepat 10 hari pas jatuh hari Pentakosta, artinya panen, tuan raya, sungguh-sungguh roh Allah dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan, saudara. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Sejak saat itu revival terjadi. Sejak saat itu kebangkitan, kebangunan rohani terjadi. Gereja mula-mula lahir, saudara. Dan saya lihat doa senantiasa mengawali kegerakan. Senantiasa sekali lagi mengawali kegerakan. Saat ini kita bersyukur sekali karena Tuhan berikan tema yang luar biasa. Ya, tema tahun ini apa, saudara? Apa, saudara, yang keras? Sekali lagi yang keras. Double favor. Apa artinya double favor, saudara? Double itu ya double, lipat kali gitu, saudara. Bukan hanya satu saja, double gitu, saudara. Ya, lipat-lipat gitu, saudara. Favor itu adalah kasih karunia. Jadi ada kasih karunia yang luar biasa yang sedang Tuhan siapkan untuk tahun 2025. Saya ulangi ya, ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan, ada perkataan Tuhan. Tuhan sediakan tahun 2025 double favor, double favor, double favor, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Minggu saya sempat sampaikan, kadang-kadang bagi orang yang dengar, ya keluarga Allah temanya double favor. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti bisa ngomong, double favor ini krisis kok. Ya enggak, apa-apa sulit kok. Banyak yang di PHK, banyak ini, banyak macam-macam kok. Ya saudara ya, kontras sekali. Tapi sekali lagi kita harus tahu, justru saat krisis lah. Saatnya di balik itu ada kemuliaan. Di balik itu ada favor. Di balik itu ada kasih karunia. Jadi saya ajak saudara tangkap dulu karena perlu ngerti, saudara. Kalau saudara nggak ngerti, saudara tidak akan bergairah. Kalau saudara tidak mengerti, saudara tidak akan menyala-nyala. Jangan salah, seringkali terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan datang, lawatan Tuhan datang. Bukan saat aman, bukan saat semua keadaan baik, saudara. Seringkali lawatan Tuhan datang justru saat sedang krisis. Saudara bisa lihatlah, semua negara ya yang terus aman, kaya, makmur, kekristenan mundur. Kristen itu gitu, saudara. Kalau enak terus gak ada masalah, malah mundur, saudara. Tapi begitu ada krisis, begitu ada masalah, begitu ada badai, saudara, baru melek, saudara, baru cari Tuhan, datang pada Tuhan, saudara. Maka seringkali supaya orang sadar, supaya orang bangkit, supaya orang kembali pada Tuhan, diizinkan krisis dulu itu, saudara. Krisis datang, orang bingung ini gimana? Dunia dalam gelap, bangsa-bangsa dalam kekelaman, hatinya kelam, cari pertolongan, saudara. Saat itulah anak-anak Tuhan diterangi sampai kemuliaannya terpancar. Orang-orang dunia lihat terang Tuhan, berbondong-bondong datang. Itulah kairos Tuhan. Itulah revival terjadi. Itulah panen jiwa terjadi. Jadi ini bukan tidak masuk akal. Kontras sekali. Memang itulah caranya Tuhan. Kadang yang diizinkan ada krisis ini dan macam-macam. Supaya sadar manusia itu lemah. Tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Manusia itu butuh Tuhan. Gitu saudara. Supaya sadar. Lah sekarang kalau sedang krisis ini juga sama. Kadang-kadang Tuhan izin kok ya dibiarkan ya ada krisis ya. Mbak Tuhan tolong gak ada perang. Mbak Tuhan tolong. Wah sekarang apalagi di Amerika. Di Los Angeles. Wah kebakaran yang belum pernah terjadi seperti ini. Kenapa ya? Kenapa ya? Lah Amerika kalau makmur terus kekristenan tidur, saudara. Kalau sudah gitu baru melek semua. Wah cari Tuhan, cari Tuhan. Sekarang mulai muncul juga kesaksian-kesaksian. Ada yang gak kebakaran. Ya rumahnya ada gereja. Mulai baru wah orang mulai cari Tuhan, saudara. Baru melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa sekali. Saya sudah berkali-kali beri contoh kok, saudara. Tadi di pemuritan juga saya beri contoh sedikit. Siapa yang mengalami? Justru saat kegelapan terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan datang. Favor datang.
ngalami sesuatu yang luar biasa sekali. Siapa? Siapa misalnya? Siapa? Yusuf. Ya, kata Yusuf itu juga sama, saudara. Kapan? Ya, justru saat dia sedang mengalami yang paling bawah, paling berat sekali, saudara. Tapi justru saat itulah akhirnya dia mengalami di balik krisis ada kemuliaan yang luar biasa. Diangkat, saudara. Bahkan diangkat masuk lagi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Kelaparan itu krisis, saudara. 7 tahun enggak hujan. Saya mau tanya, saudara. Kalau di Indonesia 7 tahun enggak hujan gimana? Loh, Indonesia itu sudah negara makmur, saudara. Kalau seperti di Timur Tengah itu lebih kering lagi. Sudah kering 7 tahun enggak hujan kayak saudara biasa. Orang sangat berat sekali. Sangat amat berat sekali. Tapi untuk Yusuf, anak Tuhan, umat Allah yang dapat kasih karunia. Justru saat saudara seperti itulah dia diangkat. Justru saat seperti itulah dia mengalami kemuliaan. Justru saat seperti itulah dia mengalami kelimpahan. Itu caranya Tuhan, saudara. Supaya orang bisa melihat ada Tuhan. Sungguh-sungguh tahun rahmat Tuhan sedang diberitakan. Sedang diberikan semua, saudara. Itu fakta. Kalau cerita saat itu semua orang ngomong, wah ini kelaparan semua, sudah pasti sama-sama kekurangan semua. Ya, tapi jangan lupa, benar saat krisis ada orang-orang yang jatuh miskin. Ada enggak? Ada enggak? Tapi saya mau tanya gini, saat krisis ada enggak orang-orang justru mengalami booming, justru mengalami kelimpahan, ada enggak? Ada. Jadi kita jangan hanya jadi orang pandai melihat yang negatif terus, saudara. Ini krisis, PHK banyak, ini macam-macam, dunia gelap-gelap, bangsa gelap, itu banyak sekali. Boleh lihat itu, tapi juga harus pandai lihat karya Tuhan. Ada yang dikecualikan oleh Tuhan, ada yang diterangi oleh Tuhan, ada yang mengalami kemuliaan Tuhan, ada yang mengalami mujizat, ada yang mengalami ini. Lah, saudara kalau bisa lihat itu, hati saudara besar. Ada selalu. Keadaan baik, enggak krisis. Ada enggak orang yang maju, usahanya ada enggak? Nah, saya mau tanya, enggak krisis dalam keadaan baik biasa. Ada enggak yang jatuh pilot? Ada, sama saja. Baik dalam krisis maupun keadaan baik selalu ada. Yang jatuh dan yang sedang booming. Yang kekurangan, yang kelimpahan selalu ada. Tapi justru untuk anak-anak Tuhan, saat krisis, saatnya tahun rahmat Tuhan dinyatakan luar biasa. Yesaya 60 itu harus dipegang terus. Itu sungguh-sungguh sedang terjadi. Dunia dalam gelap, bangsa-bangsa kelam, tapi terang Tuhan turun atas umatnya. Kemuliaannya terpancar. Sehingga apa? Orang berbondong-bondong datang. Laki-laki dari jauh berbondong-bondong datang. Wanita yang gak bisa digendong supaya bisa datang. Sampai pejabat-pejabat, raja-raja juga mulai datang. Betul. Akhirnya apa? Terjadi pertobatan massa. Terjadi tuayan raya yang besar. Saya ajak saudara bisa mengerti. Itu yang sedang terjadi saat kegelapan. Justru kesempatan luar biasa sekali, saudara. Masih ingat gereja kita krisis 97-98. Masih ingat itu, saudara. Kita masih gedung biskup. Ya, saudara yang sudah lama ngerti ya, gedung biskup. Saat terjadi krisis ada huru hara. Pak Jo itu baru dari Amerika mendarat. Pas krisis itu, saudara, mendarat Jakarta, saudara, dia nggak bisa keluar karena semua orang sudah pilot saja nggak bisa sampai di tempat itu, nggak ada penerbangan, terpaksa tidur di airport, saudara. Lalu setelah 1-2 hari, ya baru ada penerbangan mahal sekali, tapi saudara, dia sampai telepon tanya, Pak ini gimana? Tiketnya ada tapi mahal sekali. Ya, saya tanya berapa, dia tunjukkan sekian, saya lupa nilai. Tapi saya ngomong sudah beli saja, enggak apa, pulang. Sudah beli saja, pulang ke Solo. Akhirnya sekalipun mahal ya pulang ke Solo. Saudara tahu enggak sampai airport gimana caranya kembali di sini? Ini saya sudah dipastori, tapi bukan ini ya saudara. Situ gedung biskup, pastori saya di sini, saudara. Rumah saya di sini. Caranya gimana? Menjemput dia. Karena itu masih suasananya tegang huru hara. Jadi ada satu jemaat, saudara, yang boncengin dia pakai helm
cakil gitu saudara. Jadi tidak kelihatan dalamnya itu mata sipit atau mata melek, tidak tahu saudara. Oh pakai itu betul kok, itu betul kok saudara. Jadi dia jemput, lalu Pak Jo ya pakai itu terus lewat bukan jalan besar, jalan kecil-kecil, muter-muter sampai di sini selamat. Dan Tuhan itu tahu caranya melindungi. Saudara tahu enggak? Saudara, bagasinya, kopernya bisa ketinggalan di Amerika loh. Itu kan tangan Tuhan toh. Ya ikut turut campur toh saudara. Kalau ada pun tidak bisa mbak pulang, gimana caranya? Naik sepeda motor, kopernya besar-besar. Kalau pindah kan sudah selesai ya. Mungkin koper besar atau ada berapa, nggak bisa. Tapi sekali lagi, Tuhan turut bekerja dalam segala bentuk mendatangkan ya saudara kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yang percaya, yang cinta, yang berkenan di hadapan Allah. Ya, Yusuf siapa lagi? Musa juga, semua banyak sekali kok. Musa itu dapat kasih karunia. Dia orang itu sedang ketakutan melarikan diri loh saudara. Betul nggak? Dia sudah hopeless loh. Nggak punya pengharapan lagi loh saudara. Dulu dia sempat jadi pangeran loh. Ya enggak? Karena dia bunuh ketakutan di padang gurun. Saudara bisa merasakan hidup di padang gurun seperti apa? Ada enggak yang mau pindah di padang gurun? Zamannya Musa ada gebyuk itu saudara. Berapa lama dia di sana? 40 tahun. Dia sudah krisis 40 tahun. Tapi satu hari Tuhan datang. Musa kembali. Aku akan pakai engkau. Ya, bawa umatku keluar dari perbudakan Mesir. Di tengah krisis ada saudara kemuliaan Tuhan. Kalau waktunya Tuhan datang, terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terpancar. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan inilah saatnya rahmat Tuhan diberitakan. Rahmat Tuhan datang. Saudara, ada pemberitahuan rahmat Tuhan sudah datang. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau diceritakan minggu banyak lah saudara ya. Termasuk Yusuf tadi. Termasuk Ishak. Masih ingat saudara? Nah Ishak ada pelajaran penting. Saya mau tanya saudara ya. Waktu Yusuf ngalami kekeringan. Yusuf itu sudah kerja apa belum? Saudara ingat ya. Yusuf itu sudah. Dia nabur, dia bekerja. Tapi di tengah-tengah pekerjaannya kena krisis. Mungkin dia ngalami nggak panen malahan. Dia alami mungkin ternaknya mati. Sampai dia mau pindah. Kalau tidak dia nggak akan pindah. Betul nggak? Ini tempat nggak bisa ditanami. Ini aku kerja di sini gagal. Ini tidak bisa lagi. Maka baru mikir pindah. Nggak ada toh orang yang di sini enak terus mau pindah kan nggak ada. Ini sudah berat. Ini sudah nggak bisa hasilnya. Aku kerja ini nggak bisa hasil. Ganti saja. Saat dia mau pindah. Dia mau ganti Tuhan berkata. Nggak usah. Aku sudah berjanji pada Abraham. Bapak di sini aku akan berkati keturunannya. Tidak usah pindah. Di sini aku berkati. Ada rema. Rema itu penting. Seperti rema untuk tahun ini. Tahun double favor. Kalau enggak ada yang ya sulit saudara. Betul enggak? Ya semua ikut kena. Ya saudara ngerti. Ishak itu sebelumnya sudah kena krisis. Tapi waktu dia mau pergi Tuhan berkata, jangan aku mau berkati kau. Dia percaya. Dia di situ nabur. Betul saudara? Dia percaya di situ apa? Nabur. Dia percaya di situ nabur. Maka 100 kali lipat ganda. 100 kali lipat ganda. Beratus-ratus kali ganda. Berubah. Dalam kekelaman. Di belakang itu ada kemuliaan. Saat saudara dapat celahnya. Saat saudara dapat rema Tuhan. Saat saudara dapat kairosnya Tuhan. Itu terjadi pembalikan. Pembalikan luar biasa. Yang ngalami seperti ini siapa lagi? Simon. Tahu ya Simon ya. Nangkep ikan gagal. Semalam-malam gagal. Gagal toh? Dia ngalami gagal loh. Saudara jangan. Waktu besok jalannya Yesus lewat. Yesus pinjam perahunya. Baiknya dia itu waktu Yesus mau pinjam perahunya diberikan. Dan dia tidak pergi. Dia ikut duduk mendengarkan. Apa yang dikatakan Yesus. Betul saudara? Lalu setelah itu dapat rema. Karena dia suka duduk. Di bawah kaki Tuhan ada rema. Pergi ke tempat yang dalam. Dia taat. Pergi tempat yang dalam. Lalu Tuhan ngomong lagi. Tebar jalanmu di sebelah kanan.
Dia berkata, semalaman di sini tidak ada ikan. Di sini aku sudah tebar jala, tidak tahu berapa kali, puluhan kali, ratusan kali, mungkin saudara. Pokok di sini aku sudah nyoba berulang-ulang, tidak ada, ya tidak ada. Namun karena perkataanmu, nah ini hebatnya gini. Namun karena perkataan, aku tebar juga. Waktu dapat rema, Tuhan berkata, tebar. Sebelah kananmu itu, tebar. Dia berani percaya, dia nanggapi, dia taat. Mujizat terjadi. Ikan-ikan di situ kumpul, ditangkap luar biasa. Sampai jalannya hampir koyak. Betul saudara? Intinya, jangan takut pertama, di balik krisis ada kemuliaan. Saat ini krisis, ya kita dapat terima, itu ada kemuliaan yang disediakan. Saudara, kalau saudara bisa tangkap, saudara bisa lakukan, saudara ngalami sesuatu yang dahsyat. Saudara ngalami sesuatu yang luar biasa. Kemarin ada saya beri contoh yang cukup ekstrim. Ya, tentang siapa yang ngalami seperti ini? Siapa? Ya, janda Sarfat. Janda Sarfat itu kaya atau miskin? Menurut saya dia tidak miskin. Janda Sarfat itu sangat amat miskin sekali lah gitu saudara. Sangat amat miskin sekali. Lah sudah tinggal makanan terakhir. Setelah itu tidak punya apa-apa kok. Betul enggak? Sangat amat miskin sekali. Mau utang di mana? Wong semua juga sedang kekeringan, nggak ada yang punya kok saudara. Janda kaya saya nggak punya kok. Ya bingung kok saudara. Betul enggak? Sudah ada jalan, saudara, jalan buntu. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan kirim Elia datang ke tempatnya. Pertama Elia disuruh sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan. Air sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan. Dengan apa? Burung gagak dikirim. Burung gagak yang rakus disuruh ngirim roti daging. Tetap saja dikirim. Tapi setelah itu kirim ke janda Sarfat miskin. Ya, dia minta berikan aku makan. Dia ngomong gak punya. Sedikit makan sudah. Nanti tidak tahu besok nggak bisa makan. Mati atau gimana sudah tidak tahu. Nabi Elia berkata, buatkan dulu untuk aku. Dahulukan dulu untuk Tuhan. Sebab Tuhan yang mau memelihara aku untuk tugas penyelamatan. Supaya dipakai menyadarkan bangsa Israel. Karena saat itu nyembah berhala. Buatkan dulu untuk aku. Nanti kau akan dapat makanan dari Tuhan. Dia berani percaya, dia berani bertindak, dibuat dulu untuk Elia. Dan hebatnya, waktu dia tanggapi, maka yang terjadi apa? Minyak itu tidak habis-habisnya. Roti itu tidak habis-habisnya. Terus gak pernah kekurangan. Terus gak pernah kelaparan. Musim kelaparan, dia kelimpahan. Gak pernah kekurangan. Mau makan sampai kenyang tetap bisa. Sampai lebih kenyang lagi tetap bisa. Karena gak pernah habis-habis. Habisnya kalau masalah itu krisis sudah selesai. Ya, yang pertama saya tangkapnya gini. Tuhan sedang berikan visi yang luar biasa. Dan saya percaya visi itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Karena Tuhan sudah ngomong Yesaya 60, Yesaya 60. Yesaya 60, Yesaya 60, Yesaya 60 itu dalam keadaan gelap Tuhan berikan terang. Bangsa-bangsa kelam, anak-anak Tuhan kemuliaannya terpancar. Benar enggak? Ditambah lagi saudara, Tuhan sudah persiapkan ya bangun pusat kegeran Roh Kudus untuk cetak penuai. Artinya juga sama saudara. Justru saatnya akan terjadi lawatan besar. Saatnya akan terjadi tuaian besar, maka siap penuai. Siap penuai itu bukan kebetulan, itu sungguh-sungguh siap penuai. Dan saya bersyukur dulu sama waktu tahun 97-98 karena kita siap komsel. Masih ingat gak? Wah, waktu zaman Pak Jo itu tadi saya katakan semua orang sudah bingung gak bisa. Apa enggak ada yang kerja di rumah lihat TV, beritanya berita penjaraan, beritanya berita pembakaran, berita sudah stres. Tuhan berkata pada saya, kasihan jemaat, beri firman Tuhan. Saya buat, saya
fax itu saudara, saya kirim saudara. Tapi Tuhan berkata yang punya fax sedikit, banyak yang enggak punya. Tuhan kasih ide saya lagi. Apa? Siapa ingat? Bu Linda mesti ingat. Buat apa lagi? Buat khotbah. Siapa ingat? Direkam di rumah, kirim radio Immanuel. Karena saat ini radio Immanuel sedang mengalami goncang, kita tolong. Kita beli, kita kembalikan radio Immanuel. Jadi kita hubungan baik. Saya minta setiap jam 10 pagi siarkan. Saya rekaman di rumah, setiap jam 10 pagi siarkan. Terus diinstruksikan semua jemaat yang di tempat manapun, di rumah, di tempat pengungsian, di hotel, dimanapun, dengarkan radio. Radio kan bisa toh? Ya semua bisa toh, di rumah masih punya toh biasanya. Dengarkan firman. Lalu sorenya saudara semua buka konser, ajak semua untuk datang, untuk konser, untuk doa pada Tuhan. Nah, saat krisis seperti itu ngundang orang gampang. Saudara, semua datang, diajak doa supaya dilindungi Tuhan. Nah, semua datang penuh. Betul? Setelah selesai, orang-orang berbondong-bondong ke gereja. Waktu itu, ya, waktu sedang terjadi yang datang mungkin hanya sekitar 50%. Minggu berikutnya 75%. Minggu berikutnya 100%. Itu enggak cukup. Minggu berikutnya 150%. Minggu berikutnya 200%. Kalau kita bisa ngerti, tangkap dengan sungguh-sungguh, hebat. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau masuk ke saat ini. Sedang ada krisis, Tuhan berikan tema double favor. Apa peran pendoa? Nah, sekarang masuk ke kita. Apa peran pendoa? Nanggapi di tengah-tengah krisis. Ada ya tema, ada rema double favor. Apa peran pendoa? Untuk keadaan seperti ini. Kita akan belajar di Alkitab contoh seorang yang bernama Esther. Nah, Esther. Sudah pasti sudah hafal ya, Esther ya. Ada yang namanya Esther? Angkat tangan coba Esther. Nah itu Esther. Jangan gak ngaku saudara. Ada yang namanya Esther? Loh banyak saudara. Kalau laki-laki tidak ada. Namanya Esther. Kita akan belajar dari dia. Dia sempat mengalami juga saudara pada saat krisis. Bangsanya akan dibantai. Itu bukan masalah dananya habis loh saudara. Itu bukan masalah pekerjaannya ya habis loh saudara. Itu sudah masalah apa? Nyawa. Bukan hanya nyawanya dia loh. Bangsanya akan dibasmi habis. Itu masalah sangat besar sekali. Tapi dia sempat mengalami. Karena langkah-langkahnya yang tepat. Sehingga apa? Melalui hidupnya. Ya menjadi apa? Pembalikan yang luar biasa. Harusnya dibantai habis-habisan. Karena sedang dalam krisis. Terbalik. Justru saat tanggal itu bukan dibantai habis-habisan. Pas tanggal 13 bulan Adar saat itu. Terjadi jarahan kelimpahan yang luar biasa sekali. Yang dahsyat. Musuh yang mau membantai malah dibantai, malah mati saudara. Yang harusnya mereka dijarah dapat jarahan luar biasa sekali. Peran seorang bernama Esther. Kenapa saya sampai ke Esther? Ya karena saya doa Tuhan ngomong sampaikan Esther. Nah, itu yang pertama. Tapi ya karena Esther itu gitu melalui salah satunya apa? Doa. Salah satu yang dilakukan Esther apa? Doa. Maka saya rasa tadi Tuhan berikan firman tentang Esther. Sampai ke Esther. Saat ini Tuhan ingin para pendoa di keluarga Allah bangkit seperti Esther. Saat ini departemen doa bangkit seperti Esther. Seperti yang dilakukan Esther. Lakukan. Saudara akan dipakai ya untuk menjadi pahlawan bagi keluarga Allah. Pahlawan bagi keluargamu. Pahlawan bagi bangsa dan tanah air kita tercinta. Indonesia yang merubah kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Yang merubah krisis menjadi Kristus berkarya luar biasa di dalam bangsa kita Indonesia. Esther 3 ayat 13 sampai 15. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan
dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai pada yang tua. Saudara bangkitkan dulu ya saya. Sampai diulang-ulang loh. Dimusnahkan, dibunuh, tambah lagi dibinasakan. Supaya tidak tersisalah gitu saudara. Iya, sebenarnya Yahudi dari apa? Muda sampai kepada yang tua. Itu ada surat keputusan. Itu sedang disebarkan di mana-mana. Dikirim oleh lenggak kuda yang cepat. Nyampaikan sampai di mana-mana. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan juga. Bukan hanya laki-laki, anak-anak juga. Perempuan-perempuan juga. Dikatakan saudara, pada satu hari juga. Pada hari itu juga ya, satu hari. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, ya ini bulan Adar. Artinya 13 bulan Adar. Dan supaya dirampas. Tadi dikatakan saudara, harta milik mereka dibunuh, dibantai, dibinasakan, dirampas. Salinan surat itu harus diundangkan dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Ya, luar biasa, semua suruh siap. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum. Ya, tapi kota Susan menjadi gempar. Itu Ester mengalami kegelapan. Ya, mengalami krisis. Saat itu gelap yang paling gelap. Bukan hanya gelap, saudara. Bangsanya artinya kelam dan sangat kelam. Mordekai sampai datang pada Ester. Mordekai sampai apa? Dengan pakaian berkapung. Sampai berkapung. Ini celaka besar. Mengancam. Ini pembantaian besar. Mengancam. Sampai dia berkabung, saudara. Hatinya bergumul untuk ini semua. Saya percaya semua orang Yahudi saat itu semua sedang mengalami kegentaran yang besar. Karena Ester di istana tidak begitu dengar mungkin. Tapi yang di bawah itu berita disampaikan goncang luar biasa. Saudara sedang mengalami kekelaman. Tapi sekali lagi kita tahu endingnya. Saudara terjadi pembalikan yang luar biasa sekali. Saya bersyukur itulah Tuhan kita. Jadi nanti kalau saudara dengar berita krisis ini utangnya bangsa kita sudah sedikit sekali itu. Sudah apa? Utangnya sudah apa? Sudah sedikit atau banyak? Banyak itu saudara. Apa kalau utangnya banyak mati? Apa kalau utangnya sedikit maju? Saudara dengan salah satu konglomerat di Jakarta, utangnya saudara dengan mereka banyak mana? Banyak mana Linda? Linda ini tahu? Banyak dia. Tiap orang itu beda-beda. Pokok itu. Jadi bukan karena utangnya. Tapi yang pasti sedang alami seperti itu. Ingat di balik ya masalah ada mahkota dari Tuhan. Karena Tuhan bekerja ya yang luar biasa sekali saudara. Ya sekarang kita akan belajar sedikit langkah-langkah yang dilakukan oleh Ester. Yang pertama menyadari panggilan Tuhan. Pendoa kalian harus menyadari panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Untuk apa? Jadi pendoa. Kalau setiap anak Tuhan ya doa. Semua ya doa. Tapi kalau sampai saudara diangkat jadi pendoa. Artinya ada panggilan untuk mendoakan. Gitu tahu saudara, betul nggak? Saudara harus tahu panggilan saudara. Untuk apa? Jadi pendoa. Departemen, pelayan departemen, pengurus departemen. Harus tahu panggilannya apa. Jadi pengurus departemen. Harus tahu. Ester 4:14 ya sebab sekalipun engkau pada saat itu berdiam diri saja ya bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau peroleh kedudukan sebagai ratu. Saat Mordekai datang pada Ester, Ester bangsa kita mengalami seperti ini.
Haman itu sudah menipu raja untuk membantai. Cepat engkau datang pada raja, minta perlindungan, minta pertolongan. Ester berkata apa? Dia ngomong, aku ini sudah 1 bulan lebih tidak dipanggil. Siapapun tidak panggil, enggak boleh menghadap sendiri. Kalau datang sendiri, tidak dipanggil, bisa dibunuh. Kecuali raja menggunakan tongkat emasnya. Dapat pengampunan. Jadi kalau sekarang, ya Mordekai kok nyuruh aku menghadap raja, aku masuk, itu aku bisa dibunuh. Aku bisa dihukum mati. Kalau enggak ada pengampunan, hukum mati. Resiko. Tentang nyawanya. Tapi Mordekai berkata seperti ini. Ester, jangan dikira engkau karena di istana engkau enggak akan mati. Sama. Kalau ini sampai terjadi, engkau ketahuan engkau juga Yahudi, engkau juga akan dibunuh. Karena ini keputusan raja yang sudah distempel dengan raja yang tidak bisa dirubah. Yang harus dilaksanakan. Raja sendiri saja tidak berhak untuk merubah. Disadarkan. Karena kalau dia enggak sadar, dia enggak akan bergerak. Kalau enggak sadar, dia enggak akan berjuang untuk selamatkan bangsanya. Dia merasa aman, ya sudah di istana saja. Dia disadarkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara semua pendoa yang ada di sini, saudara yang pendoa, saudara pendoa, saudara pendoa, saudara yang online pendoa. Ada panggilan bagi saudara, tidak hanya asal jadi pendoa, dijadikan pendoa untuk mulai ada panggilan. Doakan bangsa kita, doakan gereja-gereja Tuhan, doakan gereja yang Tuhan percayakan, doakan keluarga-keluarga, doakan komsel-komsel, doakan setiap pelayan Tuhan, doakan jemaat. Panggilan berdiri di hadapan Tuhan untuk bangsanya, untuk gerejanya, untuk keluarganya, untuk komselnya dan semua. Ngerti dulu ada panggilan. Mordekai sampai ingatkan, kau enggak melakukan, Tuhan akan pakai yang lain. Engkau akan binasa. Kok diam ya? Apa saudara ngerti maksud saya? Saya ulang ya, Mordekai berkata, Ester, kalau engkau enggak melangkah, ya, engkau ini dijadikan ratu untuk tujuannya menghadap raja. Orang lain enggak bisa. Engkau pun kalau tidak dijadikan ratu oleh Tuhan, ya enggak bisa. Engkau diangkat, diberi kesempatan, ini tugasmu. Betul? Ayo jalankan tugas. Kalau engkau enggak mau, Tuhan pakai orang lain, engkau akan binasa. Sekarang diaplikasikan dengan pendoa. Ini tugasmu. Bangkit di hadapan Tuhan. Untuk bangsa kita, Indonesia tercinta. Untuk gereja yang Tuhan percayakan. Untuk keluarga-keluarga. Ini tugasmu. Ya harus mengerti tanggung jawabnya, panggilannya. Untuk engkau, apa engkau jadi pendoa? Kalau sampai enggak mau, Tuhan pilih orang lain. Tuhan pakai orang lain. Tuhan tidak boleh gagal. Janji Tuhan tidak bisa gagal. Panggilan itu anugerah. Panggilan itu kesempatan. Hari ini Tuhan ingin setiap saudara tahu. Panggilanmu bangkit di hadapan Tuhan. Bawa umat Allah. Bawa gereja Tuhan. Bawa keluarga-keluarga. Bawa komsel di hadapan Tuhan. Supaya ini kairos sungguh-sungguh dinyatakan. Double favor sungguh-sungguh dinyatakan. Sungguh-sungguh terjadi. Tahu panggilanmu dan bangkit melakukan panggilan. Siapa yang masa bodoh, panggilan gak ngerti kok aku angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang ngerti pokok aku nggak usah pakai berdiri di hadapan Tuhan. Uripku sendiri saja susah kok, mikir diri ya susah kok, mikir yang lain, apalagi mikir bangsa terlalu besar. Siapa yang nggak mau pokoknya angkat tangan. Tidak ada yang hebat. Siapa yang mau tanggapi berdiri di hadapan Tuhan untuk bangsanya, untuk gerejanya, untuk keluarganya. Saudara menyadari panggilanmu. Itu bagi Ester. Yang kedua, saudara, setelah tahu panggilan, maka libatkan Tuhan. Turut campur dalam masalah ini. Hanya Tuhan yang bisa merubah masalah jadi mahkota. Hanya Tuhan yang bisa merubah aniaya jadi anugerah besar. Hanya Tuhan yang bisa merubah krisis menjadi Kristus memberkati. Kristus berkarya luar biasa. Libatkan Tuhan. Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan
dan berpuasa untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia pakai cara libatkan Tuhan. Diajak, ayo semua doa puasa. Gerakan doa puasa. Doa puasa. Semua doa puasa. Yang laki-laki doa puasa. Perempuan doa puasa. Orang tua doa puasa. Anak remaja, orang muda doa puasa. Dia bukan hanya dorong. Dia berkata, aku dan dayang-dayangku juga akan doa puasa. Betul, libatkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Bersyukur gereja kita itu ya saudara. Terkenal gereja yang berdoa puasa itu luar biasa. Ya saudara, kalau teman-teman saudara tanyalah. Gerejanya mereka doa puasanya berapa banyak. Gereja kita doa puasanya berapa banyak dalam 1 tahun. Januari berapa hari? Nanti Pentakosta ya berapa hari? 40. Ulang tahun gereja berapa hari? 10. Berarti 71 hari. Nanti kalau saudara punya teman ya tanya, gerejamu doa puasa enggak? Ada yang malah enggak ada program doa puasa pun enggak pernah ada. Ya ada saudara. Ada enggak? Ada saudara. Tapi berapa lama? Saudara akan kagum. Ini kasih karunia Tuhan. Kita dipakai Tuhan berdiri. Untuk bangsa kita. Doa puasa. Saya tiba-tiba ingat, saya percaya Roh Kudus ingat. Saudara ingat ya, kita yang di Solo. Saudara ingat ya, itu penjaga bangsa kita. Solo itu kota yang membawa roda kegerakan. Yang terjadi di Solo itu akan punya dampak di seluruh Indonesia. Kita ditempatkan di sini menjadi saudara penjaga. Betul, di tengah-tengah kegelapan kita ada di sini untuk saudara bawa terang daripada Tuhan. Doa-doanya sangat penting sekali. Kita ditempatkan tempat yang sangat penting, tempat yang sangat strategis, sama seperti Esther. Hanya Esther yang punya akses kepada raja. Betul? Orang Yahudi yang lain nggak punya akses pada raja. Mordekai saja nggak punya. Dia punya akses. Kita ada di tempat di mana peperangan di alam roh paling besar untuk bangsa kita. Betul nggak? Di mana itu menjadi sumber, jadi roda, jadi pusat kegerakan. Maka juga kita bangunnya disuruh beri nama pusat kegerakan Roh Kudus. Akan menjadi pusat kegerakan. Pusat itu. Doa puasa. Cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya jujur ya. Di sini ada ndak yang tidak doa puasa. Ngakunya dengan Tuhan saja. Tapi Mordekai berkata, kalau engkau enggak mau bangkit, Tuhan enggak pakai engkau. Tuhan bisa pakai yang lain. Itu panggilanmu. Itu panggilan untuk saudara. Itu panggilan untuk saudara yang online. Boleh saudara enggak mau. Tadi Mordekai. Engkau enggak mau, Tuhan cari yang lain. Tuhan pakai yang lain. Engkau ditinggal. Untuk apa engkau jadi pendoa? Kalau tidak untuk bangkit. Apalagi saat krisis. Saatnya harus bangkit. Jangan tertidur. Tenang semua toh. Mungkin ada yang tidak doa puasa loh ini. Betul. Itu panggilan. Itu tugasmu. Betul. Belajar. Sekalipun terlambat tidak apa-apa. Ini hari keberapa ya? Maksudnya hari keberapa doa puasa? Keberapa? 9. Hari ke-9 ya. Mulai sekarang. Tidak apa-apa. Terlambat tidak apa-apa. Tapi bayar buntute. Besok semua selesai. Kalau sudah tambah 9. Joy nak mepet-mepet kurang 1 hari ya sudah saya ikut. Saya ikut Pak. Doa puasa cuma setengah hari Pak. Ya yuk. Doa puasa. Amin. Gereja kita diperintah Tuhan bangun pusat kegerakan. Itu hanya bisa mengandalkan Tuhan. Seperti ini. Benar enggak? Butuh doa. Butuh doa.
butuh pendoa yang dipanggil untuk itu, yang ditugaskan untuk itu. Bangkit untuk lakukan tugasnya, untuk berdoa. Saya mau tanya, enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa, ngakunya pada Tuhan. Siapa yang enggak pernah ikut rombongan setiap hari ada toh kelompok-kelompok doa di sana toh, komsel doa toh, berdoa. Siapa yang enggak pernah tugas di sana? Enggak usah angkat tangan lah. Loh, ada yang enggak ngerti ini, kok apa toh? Berarti enggak ngerti saudara. Di pusat kegerakan Roh Kudus saudara lihat. Itu setiap komsel saudara bisa daftarkan saudara di sana. Doa. Tuhan yang memberikan kesempatan bangun pusat kegerakan. Doakan saudara supaya semua ini dinyatakan, visinya dinyatakan, dananya dicukupkan, izinnya baik, pembangunannya cepat selesai. Waktu dipakai orang berbondong-bondong datang. Oh, datang pada Tuhan, dijamah, diselamatkan, jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Itu tugas saudara. Yang online di luar kota, doa. Di kotamu, doa. Betul. Siapa yang dulu pernah pisantok, sekirus mandek. Saudara, tugas itu sampai terus selesai. Betul toh? Jangan nanya dulu. Dulu saja nggak ada gunanya. Ya Pak ya, ayo. Yang sudah mandek kroso ya, ini ditabuk Pak Ubadza. Ayo, sepakat. Doa puasa di setiap hari Sabtu. Betul ya, Sabtu ya. Yang penting bangkit dalam doa. Semalam-malaman berdiri di hadapan Tuhan. Miracle Night Worship saudara. Berdiri. Yang pasti saudara mengerti panggilanmu. Lalu mulai andalkan Tuhan. Berseru pada Tuhan. Minta Tuhan yang berkarya. Lakukan tugas. Mulai lakukan tugas. Itu tugasmu. Pertama mengerti. Ini saatnya yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa. Yang kedua, bangkit sungguh-sungguh. Jalankan tugas. Saya percaya Esther bukan hanya mengerti. Esther gerakkan semua untuk doa puasa. Esther janji dia hanya doa puasa. Saya percaya Esther sungguh-sungguh doa puasa. Sungguh-sungguh gerakan semua untuk doa puasa. Amin saudara. Saya percaya itu luar biasa. Yang ketiga, ya, bertindak dengan iman. Saudara, Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasa untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun juga berpuasa demikian. Dan kemudian, saudara perhatikan ya, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Artinya, saudara berani bertindak dengan sungguh-sungguh sekalipun, ya saudara, sekalipun ditertawakan orang, sekalipun mungkin ada risiko. Saudara dengar ya, kita dapat visi tahun ini tahun apa? Double favor. Kira-kira ada orang yang mentertawakan enggak? Double favor, jangan macam-macam. Itu tujuannya kok masih diperes malah segitu. Malah itu cuma diemeng-emengi tok. Gereja cuma ngemeng-emengi supaya ini dan itu. Betul enggak saudara? Berani enggak melangkah sekalipun ada risiko? Ditertawakan orang. Betul enggak? Apalagi kalau perkataan, wah nanti kau percuma disuruh gini, super berat, macam-macam untuk apa? Tidak ada guna, kau rugi sendiri, macam-macam. Berani melangkah sekalipun risiko. Saya ulangi, Esther berani melangkah risiko. Enggak cukup cuma doa dan puasa. Doa puasa tanpa tindakan, nol. Betul enggak? Ada langkah nyata. Ada langkah nyata. Ada langkah nyata. Saya percaya waktu saudara bertindaklah, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, mujizat terjadi, terang Tuhan turun, kemuliaan Tuhan terpancar, ya double favor terjadi. Bangsanya selamat, Esther ikut selamat. Betul? Umat Allah diberkati, bangsa kita diberkati,
gereja Tuhan diberkati. Setiap pelayan Tuhan juga ikut dapat berkat. Setiap jemaat dapat berkat. Oh, para pendoa juga ikut diselamatkan. Juga ikut dapat kasih karunia. Anugerah. Satu lagi, bertindaknya dengan hikmat. Juga tidak ngawur. Ester 7 ayat 2-3. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan kukabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun yang akan dipenuhi? Jawab, maka jawab Ester, sang ratu, ya raja, jika hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandang raja, ya karuniakanlah kiranya pada hambamu nyawa hambamu atas permintaan hamba, dan bangsa ya atas keinginan hamba. Saudara. Jadi kalau saudara perhatikan terus, dia pakai hikmat. Saudara. Yang buat keputusan bangsanya dibantai itu siapa? Bukan yang ambil keputusan, no. Itu Haman yang menghasut. Tapi yang ambil keputusan siapa? Raja itu siapanya Ester? Suaminya. Loh betul saudara. Suaminya ambil keputusan. Bisa punya akibat. Bangsanya dibantai. Keluarganya dibantai. Dia juga bisa dibantai. Dia enggak emosi. Ada ibu suaminya. Wah geger. Perang Brontoyudo gitu saudara. Bukan baik malah rusak rumah tangganya. Betul enggak? Ya atau ya? Ya atau ya? Kalau di departemen ada salah paham, wah rusak departemennya saudara yang rusak. Pakai hikmat. Benar? Ada penguasaan diri. Ada kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan bisa memunculkan kebenaran. Jangan gegabah. Jangan asal bertindak yang ngawur. Doakan dulu. Minta hikmat Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kau lakukan. Apa yang harus kau katakan. Kalau besok ada orang yang sedang kena sakit gula. Berat sekali. Makin berat. Jangan sampai ngomong. Wih itu ada loh. Wataku doakan. Satu orang kena sakit gula. Makin bengkak. Makin begak. Akhirnya dipotong kakinya. Lah itu gak berhikmat. Loh ya toh. Jangan sampai saudara. Loh bener apa? Bener tapi kamu gak berhikmat. Orang sudah down kok dikasih itu. Itu seperti habis. Ya toh. Kepada orang yang lemah dikuatkan. Orang sombong boleh direndahkan saudara. Pokok minta hikmat Tuhan. Waktu saudara melangkah. Berjalan bergaul dengan Tuhan. Dia lemah lembut. Kalau saudara suka bergaul dengan Roh Kudus. Makin lama makin seperti Kristus. Makin lama makin seperti Roh Kudus. Pakai hikmat ya. Untuk menjalankan tugas saudara. Ya untuk semuanya. Jangan asal saja. Ya, terus percaya, bertindak dengan baik. Iya, satu lagi saudara, yaitu akan membawa, kalau saudara lakukan itu, saya tutup baca, pembalikan yang luar biasa. Ester 9 ayat 1, dalam bulan ke-12, yaitu bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi ya, berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang apa? Sebaliknya, terjadilah yang apa? Sebaliknya, Allah itu saudara hakim yang adil. Allah itu yang bisa muncul kebenaran. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Terjadi sebaliknya. Saya ajak tangkap saudara. Yang pasti firman Tuhan saya ingatkan. Ini Tuhan sedang bawa kita masuk tadi. Dalam gelap terang Tuhan akan datang. Di balik krisis ada kemuliaan. Double favor. Saudara ngerti. Dan saudara ngerti panggilanmu itu. Panggilan pendoa itu. Kau dipanggil untuk bangkit. Enggak diem. Kau dipanggil untuk sungguh-sungguh. Ya. Melangkah sungguh-sungguh. Sekalipun risiko. Ditertawakan orang yang enggak percaya, yang wah nganggep apa ini macam-macam saudara. Karena dunia media itu sudah rusak semuanya. Ya berita A, B, C, D bohong enggak karuan.
ya lebih banyak yang nggak benar daripada yang benar. Seringkali begitu, hati-hati sekali kalau itu. Tapi tetap kokoh dalam pengajaran yang sudah diberikan di gereja kita. Saudara, ya kokoh. Dan saudara nanti akan lihat dengan hikmat. Setelah itu pembalikan terjadi. Keluargamu dipulihkan. Kesehatanmu dipulihkan. Studi pekerjaanmu dipulihkan. Keuanganmu dipulihkan. Pelayananmu dipulihkan. Dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, tanggap panggilanmu. Tanggapi panggilanmu. Lakukan tugasmu.